Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Duanogi Putra dengan NIM G00230449. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiorespirasi. Yang pertama, kita akan bahas struktur faring. Jadi faring ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada nasofaring, kemudian orofaring, dan juga laryngofaring. Yang pertama, nasofaring. Nasofaring ini dia terletak di posterior cavum nasi, kemudian keduanya ini dihubungkan oleh coana. Untuk skeletopisnya, dia terletak di vertebrae cervical 1 sampai vertebrae cervical 2 untuk fungsinya sendiri untuk respirasi. Kemudian struktur-struktur penting di nasofaring yang pertama itu ada coana, kemudian opte atau osteopharyngeum tuba auditive eustachi. Jadi opte ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Kemudian ada tonsilla pharyngea. Dia terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring, dan pembesaran dari tonsilla pharyngea ini dikenal dengan hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi saluran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Kemudian tonsilla pharyngealis ini dia banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Kemudian selanjutnya itu ada torus tubarius. Jadi torus tubarius ini merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte. Kemudian selanjutnya ada torus levatorius. Torus levatorius ini merupakan peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian selanjutnya ada recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus ini terletak di dorsal torus tubarius dan nantinya akan memanjang ke atas sampai atap faring. Selanjutnya ada orofaring. Orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Kemudian keduanya ini dipisahkan oleh isthmus faucium. Untuk skeletopisnya, orofaring terletak di vertebrae cervicalis 2 sampai vertebrae cervicalis 3. Untuk fungsinya untuk proses pencernaan, kemudian terdapat beberapa bangunan penting. Yang pertama isthmus faucium, kemudian ada arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus ini merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Kemudian arcus palatoglossus ini akan membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua. Kemudian arcus palatoglossus ini terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian arcus palatopharyngeus ini merupakan suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Arcus palatopharyngeus ini membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Kemudian terbentuk itu karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian selanjutnya ada fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris ini merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Kemudian fossa tonsillaris ini nanti akan ditempati oleh tonsilla palatina. Kemudian ada struktur tambahan yaitu vallecula epiglotica. Jadi ini merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang nantinya akan tertelan. Kemudian selanjutnya ada laryngofaring. Laryngofaring ini untuk skeletopisnya dia terletak di vertebrae cervicalis 3 sampai ke vertebrae cervicalis 5. Kemudian terdapat beberapa bangunan penting. Yang pertama ada fossa piriformis. Dia terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Untuk fungsinya sendiri dia untuk menampung benda tajam yang tertelan. Kemudian ada adductus laryngis. Dia merupakan pintu masuk menuju laring dan terletak pada dinding posterior laryngofaring. Selanjutnya kita akan bahas struktur eksternal dari jantung atau core. Yang pertama, jantung atau core ini dia berbentuk piramid. Kemudian setiap core ini dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostallis, fasies diaphragmatica, dan fasies pulmonalis. Basisnya ini nanti akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya akan mengarah ke panggul kiri.
Kemudian basis cordis ini terdiri atas atrium sinistrum yang menghadap ke belakang, ke arah craniolateral dextra. Kemudian apex cordis, untuk apex cordis ini akan mengarah ke arah ventrocaudal sinistra dan dibentuk oleh bagian inferolateral ventriculus sinister. Terletak di SIC 5, 8-9 cm dari linea mediana ke arah ventrocaudal sinistra. Kemudian lokasi ictus cordis di apex cordis dapat sebagai bentuk batas kiri core. Kemudian core ini dia dieratkan pada kavitas thoracis dengan beberapa struktur ligamen. Jika core dieratkan ke corpus sterni, maka dia dilekati oleh ligamentum sternopericardiaca. Kemudian dengan processus sipoideus oleh ligamentum sipopericardiaca, kemudian dengan diafragma oleh ligamentum pericardiobranica, kemudian dengan vertebrae oleh ligamentum vertebropericardiaca. Untuk batas-batas jantung, untuk yang kanan atas itu di SIC 2 linea parasternalis dextra, kemudian kiri atas di SIC 2 linea parasternalis sinistra, kemudian di kanan bawah di SIC 4 linea parasternalis dextra, kemudian di kiri di SIC 5 linea mid clavicularis sinistra. Kemudian skeleton cordis. Skeleton cordis ini yang pertama itu ada annulus fibrosus dan juga trigonum fibrosum. Kedua ini merupakan struktur pembentuk dari skeleton cordis. Untuk annulus fibrosus ini dia merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, atrium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Kemudian terdapat 4 tadi. Yang pertama itu ada annulus atrioventricularis dexter yang berada di sekitar valva tricuspidalis. Kemudian annulus atrioventricularis sinister yang berada di sekitar valva mitralis. Kemudian annulus valva aorta atau cincin aorta, dia berada di sekitar valva aorta. Kemudian annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmonal, dia berada di sekitar valva pulmonalis. Kemudian yang untuk trigonum fibrosum, dia merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Yang pertama ada trigonum fibrosum dextrum, letaknya di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis dextra. Kemudian trigonum fibrosum sinistrum, dia terletak di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra. Kemudian skeleton cordis ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai tempat melekatnya miokard sebagai kerangka core, kemudian tempat melekatnya cuspis atau katup jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan ventricle. Kemudian skeleton cordis terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranaceae septum interventricular, interatrial, dan atrioventricular. Oke, selanjutnya ini untuk skeleton cordis tadi. Selanjutnya untuk struktur interna jantung. Jadi jantung untuk dindingnya ini ada 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada epikardium, myokardium, dan juga endokardium. Epikardium atau lamina visceralis pericardium serosum, dia itu terdapat lapisan lemak di mana terdapat saraf dan juga pembuluh darah. Kemudian myokardium, dia merupakan lapisan otot jantung yang terdiri dari kardiomyosit. Kemudian ventrikel kiri ini memiliki myokardium yang lebih tebal karena ventrikel kiri ini dia bekerja lebih berat, dia memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian endokardium, dia terdiri dari endotelium dan juga jaringan ikat padat. Untuk ini lapisannya. Selanjutnya atrium dexter, untuk strukturnya. Atrium dexter ini terdiri dari bagian halus yang disebut dengan sinus venarum cavarum dan juga bagian kasar yang dibentuk oleh musculus spectinati. Kemudian terdapat auricula dextra atau atrium proper
yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kapasitas atrium sehingga dapat menampung volume darah yang lebih besar. Kemudian bagian halus dan kasar ini dia dipisahkan oleh crista terminalis atau bagian dalam dan juga sulcus terminalis yang bagian luar. Kemudian di atrium dexter ini juga terdapat sebuah sekat antara atrium dextrum dan juga sinistrum yang disebut dengan septum interatrial. Kemudian saat masih fetus di dekat septum tersebut itu terdapat foramen ovale dan akan berobliterasi menjadi fossa ovalis yang merupakan sisa dari septum primum. Sedangkan sisa dari septum secundum akan menjadi limbus fossa ovalis. Kemudian penghubung antara atrium dextrum dan juga ventriculus dextrum ini disebut dengan ostium intraventricular dextra. Nah, struktur ini dia akan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau biasa disebut dengan valva tricuspidalis yang terdiri dari 3 valvula. Pertama ada anterior, posterior, dan juga septal. Nah, di tiap valvula ini nanti akan dihubungkan dengan musculus papillaris yang terletak di ventricle dexter oleh chorda tendinea. Kemudian untuk muara dari atrium dextrum yang pertama itu vena cava superior. Vena cava superior melalui ostium vena cava superior. Kemudian vena cava inferior melalui vena cava inferior yang terdapat valvula Eustachii. Kemudian sinus coronarius melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula Debussy. Kemudian yang keempat, vena cordis minimae melalui foramina venarum minimarum atau jalan dari vena jantung yang lebih kecil untuk masuk ke atrium dextrum. Kemudian ventricle dexter. Ventricle dexter ini terdiri dari ruangan dengan permukaan kasar yang tersusun atas trabecula carinae atau rigi-rigi yang terdapat 3 macam. Yang pertama, itu ada musculus papillaris. Dia melekat pada dinding ventricle melalui basisnya. Bagian puncaknya ini dihubungkan oleh chorda tendinea ke valvula tricuspidalis. Yang kedua ada trabecula septomarginalis. Trabecula septomarginalis ini menyilangi rongga ventricle dari septum ke dinding anterior dan membawa fasciculus atrioventricularis crus dextrum atau biasa disebut bundle of His sehingga juga ikut berperan dalam sistem konduksi jantung. Yang ketiga itu ada rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Kemudian ventricle dexter, dia selain berhubungan dengan atrium dextrum, ventriculus dextrum juga berperan dengan ventriculus sinister oleh septum interventricular. Ventriculus dextrum ini juga akan berhubungan dengan truncus pulmonalis melalui ostium trunci pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Valva ini dia terdiri dari 3 valvula yang terbentuk semilunar di anterior, dexter, dan juga sinister. Kemudian bagian ruangan yang mendekati ostium semilunar berbentuk corong disebut dengan infundibulum atau conus arteriosus. Kemudian berhubungan ke atrium dexter melalui ostium atrioventricular yang dilindungi oleh valva tricuspidalis. Nah, valva ini dia terdiri dari 3 cuspis atau daun, yaitu anterior, septalis, dan juga inferior. Selanjutnya untuk yang atrium sinister ini terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Pertama itu ada ostium AV atrioventricular sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, kemudian fossa ovalis dan valvula foraminis ovale dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian ventricle sinister merupakan bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta, itu disebut dengan vestibulum aorta. Kemudian myocard ventricle kiri ini lebih tebal dibandingkan kanan karena fungsinya memompa melawan tekanan tinggi yaitu ke seluruh tubuh. Kemudian dia membentuk apex cordis. Kemudian ventricle sinister ini memiliki myocard yang lebih tebal dibandingkan yang lain. Kemudian terdapat struktur vestibulum aorta. Kemudian ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Kemudian terdapat
musculi papillaris nanti akan membentuk chorda tendinea. Selanjutnya untuk mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Jadi di kedua sisi jantung itu secara simultan memompa darah dalam jumlah yang setara. Volume darah miskin oksigen yang dipompa ventrikel dextra ke paru segera menjadi sama dengan volume darah kaya oksigen yang dipompa ventrikel sinistra ke jaringan. Sirkulasi paru atau tekanan dan resistensi rendah, sirkulasi sistemik adalah tekanan dan resistensi tinggi. Jadi meskipun sisi kanan dan kiri jantung memompa jantung dalam jumlah yang sama, ventrikel sinistra ini akan melakukan kerja lebih besar karena memompa darah pada tekanan yang lebih tinggi ke dalam sistem dan resistensi yang lebih tinggi. Jadi otot jantung di kiri ini lebih tebal. Kemudian darah mengalir melalui jantung dalam satu arah tetap, yaitu vena, atrium, ventrikel, dan juga arteri. Empat katup tersebut memastikan darah mengalir searah karena katup diposisikan sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan atau gradien ke arah depan, yaitu tekanan katup lebih besar. Kemudian memaksa katup terbuka sementara gradien tekanan yang mengarah ke belakang, yaitu tekanan di depan katup lebih besar, mendorong katup tertutup. Kemudian gradien mundur bisa membuat katup menutup, tetapi tidak dapat membuka ke arah berlawanan. Kemudian ada dua tekanan itu sistolik, yaitu tekanan ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Kemudian katup semilunar atau katup aorticus dan pulmonalis nanti akan terbuka. Kemudian katup atrioventricularis atau katup tricuspid dan bicuspid menutup. Kemudian terdapat dua mekanisme. Terdapat pulmonal valve mekanisme. Selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong ke atas sehingga darah akan mengalir ke arteri pulmonalis. Nah, kadang-kadang darah akan mengisi sinus. Kemudian aortic valve mechanism, dia merupakan katup aorta yang memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta, atau arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri dan ada di dalam sinus aorta. Kemudian kita juga ingat bahwa pengisian sinus itu hanya terjadi pada akhir sistol. Kemudian diastolik dia adalah ketika ventrikel itu relaksasi dan juga terisi darah dari atrium. Kemudian katup semilunar ini akan tertutup dan juga katup atrioventricularis akan terbuka. Kemudian mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung itu musculi papillaris dan chorda tendinea berperan dalam penutupan katup. Dan musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi sehingga chorda tendinea akan menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis tertutup. Kemudian untuk gampangnya ini chorda tendinea itu adalah tali yang menghubungkan musculi papillaris dengan katup. Jadi musculi papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal, membantu mencegah kebocoran melalui katup atrioventrikular yang berfungsi untuk menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventrikel dextra kembali ke atrium dextra. Selama sistol itu ventrikel akan berkontraksi. Kemudian selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini merupakan pembatas kavitas thoracis dan kavitas abdominis. Di diafragma ini terdapat dua bagian, ada pars muskuler, kemudian juga ada centrum tendineo. Untuk pars muskuler ini dibagi menjadi dua, ada pars sternalis, dan tiga, pars sternalis, costalis, dan juga lumbalis. Pertama, pars muskuler. Untuk yang pars sternalis itu terdapat trigonum sternocostalleri yang dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Kemudian di pars sternalis ini terdapat tempat lemah atau locus minimalis resistensi yang sering terjadi hernia diafragmatika. Kemudian yang kedua ada pars costalis, dia berbentuk seperti kubah pada diafragma. Kemudian yang ketiga ada pars lumbalis, terdapat dua struktur, ada arcus lumbosacralis medialis
dan arcus lumbosacralis lateralis. Untuk arcus lumbosacralis medialis ini merupakan penebalan fascia musculus psoa mayor. Untuk yang lateralis dia merupakan penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Kemudian bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis nanti akan membentuk dua crura muskuler, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Kemudian batas medial kedua crura nanti akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta, nanti akan membentuk hiatus aorticus. Kemudian pars diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan costa 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut dengan trigonum lumbocostal Bouch-Daleky, yang juga merupakan locus minoris resistensi. Selanjutnya, centrum tendineum. Di centrum tendineum ini terdapat 4 struktur. Yang pertama ada hiatus aorticus. Dia setinggi vertebrae thorax 12 dan dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, dan juga vena azygos dan hemiazygos. Kemudian hiatus esophagus, dia terletak setinggi vertebrae thorax 10 yang dilalui oleh esophagus, nervus vagi ramus esophagi, dan arteri gastrica sinistra. Kemudian foramen vena cava morgagni, dia terletak setinggi VTH 8, kemudian dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan juga vasa lymphatica. Kemudian trigonum sternocostal leri, dan nanti akan dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa lymphatica. Kemudian untuk neurovaskularisasi diafragma, diafragma ini mendapat arteri dari arteri phrenica inferior, arteri phrenica superior, arteri pericardiophrenica, arteri musculophrenica. Kemudian untuk dari drainase venanya ini paralel dengan arterinya. Untuk inervasinya dia diinervasi oleh nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Kemudian mediastinum. Mediastinum ini merupakan ruang dalam cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleuralis. Mediastinum ini merupakan sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis sampai ke discus intervertebralis antara vertebrae thorax 4 dan 5, kemudian membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Untuk yang inferius ini dia dibagi lagi yang anterius, medius, dan posterius. Yang pertama, superius, dia membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane. Kemudian untuk strukturnya di dalamnya itu pertama ada thymus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervi phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya. Kemudian yang inferior atau mediastinum inferior anterior, dia terletak di anterior pericardium, di posterior sternum dan musculus transversus thoracis. Untuk isinya, di dalamnya terdapat sisa thymus, nodi limfatiki, lemak, dan juga jaringan ikat. Kemudian untuk yang mediastinum inferior media, dia terletak di antara cavitas pleura dextra et sinistra. Untuk isinya, di dalamnya terdapat cor, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri dan vena pulmonalis, vena cava, dan juga bronchi primarii. Kemudian mediastinum inferior posterior, untuk letaknya itu di posterior pericardium, di antara pleura mediastinalis. Struktur di dalamnya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, bronchus lymphaticus, dan juga nervus plexus. Baik, sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.